Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maghrobi dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Mas Gunawan, salah satu jamaah Maghrobi yang sudah lumayan lama. Beliau bergabung sejak 2018. Tentunya sudah banyak sekali pengalaman yang beliau dapatkan, baik yang secara metafisika atau secara supranatural maupun secara spiritual. Mungkin kali ini kita ingin berbincang santai bersama beliau, ingin berbagi tentang pengalaman beliau perihal pengamalan Asma Maghrobi selama ini. Mas Gunawan, untuk hal yang mungkin menurut sampean paling tidak bisa dilupakan tentang pengamalan Asma Maghrobi, baik itu secara spiritual, supranatural, atau dalam hal kehidupan sehari-hari, apa? Hal yang nggak bisa dilupain ya, itu tuh dulu tuh kan secara supranatural atau pengalaman itu tuh saya tuh orangnya tuh temperamen, orang-orang yang nggak gampang ngatur emosi. Nah, waktu ke waktu nggak ya, emang nggak langsung sih yang namanya pengamalan itu ya. Nah, itu tuh saya ngamalin sekali, 2 kali, sampai beberapa tahun tuh baru bisa mengerti apa yang namanya kehidupan. Jadi saya bisa mengatur emosi, bisa mencari hal-hal positif gitu. Itu awalnya banget tuh, yang paling nggak bisa dilupain tuh dulu tuh pernah suatu ketika saya nggak ngamalin ilmu Maghrobi, kan udah ngamalin ijazahnya itu. Nah, tiba-tiba nih ada suatu ketika saya itu kayak terbang, kayak terimajinasi bahwa banyak malaikat, banyak khodam gitu kan ya, malaikat gitulah namanya. Nah, itu tuh kayak bakal mengawasi saya. Terus saya waktu ngamalin tuh kayak ada udara angin gitu loh, Pak. Oh ya, itu adalah sebuah pusaran energi sebenarnya, itu ya, sebuah pusaran energi yang memang lazim dirasakan oleh para pengamal, terutama saat zikir itu di puncak ya, bisa dikatakan puncak kekhusyuan itu, rata-rata mengalami itu. Kemudian selain angin itu apalagi yang dirasakan? Mungkin seperti ada getaran atau hawa-hawa tertentu. Yaitu dulu kan juga sering ngamalin perdukunan ya. Nah, itu kalau ngamalin yang perdukunan tuh kepala tuh berat banget. Kalau udah ngamalin makrab itu ringan gitu, terasa ringan, kayak beban tuh hilang semua gitu. Oh, ada ini Pak, pengalaman yang nggak bisa dilupain banget nih waktu aku di Semarang. Nah, itu tuh pernah suatu ketika saya tuh depresi berat. Nah, depresi berat, saya terus coba nih bunuh diri. Pernah tuh coba bunuh diri, terus minum obat 3 macam, sama minum kopi 10 botol. Pernah. Nah, terus waktu habis itu saya tuh langsung pingsan. Nah, pingsan terus
gelap semuanya. Nah, saya duduk di sebuah bangku, tapi ada ini, waktu saya duduk di bangku semuanya gelap, ada nenek-nenek itu tuh wajahnya tuh bersinar banget, bersinar terus ngelayanin saya. Terus waktu udah ngelayanin udah cukup lama, ada ribuan orang putih, orang pakai kayak orang mau haji gitu, itu nepuk pundak saya terus bilang belum saatnya, kamu harus pulang dulu ke dunia gitu. Itu terus saya bangun, terus tempat-tempatnya itu udah kayak apa namanya, berantakan gitu loh Pak, kayak parfum pecah, terus kaca jatuh, buku berserakan gitu. Itu pernah banget itu Pak. Nah terus habis itu saya bangun, saya ngucapin syukur karena masih hidup. Terus mungkin ini juga tuntunan dari apa yang saya amalin ya, dari Makrobi juga mungkin itu yang nuntun saya masih hidup, terus masih bisa bertemu dengan jenengan gitu. Dan sekarang alhamdulillah saya udah jadi orang yang lebih baik lah. Mas Gunawan ini kalau bisa dikatakan untuk sebagian besar orang ya terakhir indigo ya Mas ya, memang mempunyai kepekaan yang lebih dibandingkan manusia pada umumnya. Beliau dulunya katanya dulu nggak bisa mengendalikan sampean. Iya, nggak bisa ngendaliin sama sekali dulu. Terus mulai di sini mulai dibimbing, terus ya dikit demi sedikit ya, nggak langsung gitu. Nah itu sekarang udah, kalau dibilang tuh udah sampai puncaknya gitu, saya udah bisa ngendaliin apa yang harus saya lihat dan nggak harus saya lihat, itu udah bisa saya kendalikan gitu Pak. Mungkin demikian sedikit kisah cerita dari Mas Gunawan. Sebenarnya masih banyak sekali pengalaman-pengalaman dari Mas Gunawan yang mungkin di lain waktu bisa kita share atau kita bagi di channel ini. Tapi untuk sementara kita tahan dulu supaya nanti teman-teman para pemirsa Makrobi channel ini penasaran. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat atau semoga bisa menghibur untuk teman-teman yang sekarang masih dalam fase mencari jati diri. Semoga hal yang barusan diceritakan oleh Mas Gunawan bisa menjadi pembelajaran. Oke, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.